Jadi memang begitu lulus dari kuliah waktu itu kan ngambil financial engineering, saya merasa saat itu memang starting point yang tepat untuk mulai karir di consulting firm. Karena di firm-firm seperti itu kan kita belajar working ethics atau culture yang berbeda lah mungkin ya di tempat lain. Terus di tempat seperti itu kan everything is about the client gitu. We're very client oriented, very deadline oriented. Kalau klien minta kita kerja sampai jam 2 pagi, kita kerja sampai jam 2 pagi. Kalau minta nggak pulang, kita nggak pulang. So it's very client driven gitu. 4 tahun di situ obviously kecapean. Terus waktu itu ada tsunami di Aceh. Terus waktu itu kan saya masih muda ya. Jadi ada kayak sisi idealisme yang pengen involved in something bigger gitu, with a different purpose. Jadi saya join di NGO, bukan NGO sebenarnya, jadi bantuin US government waktu itu, karena banyak bantuan-bantuan dari luar datang, bentuk trust fund atau grant gitu untuk recovery Aceh. Jadi saya di situ 3 tahun. Setelah itu ya pengen kembali lagi ke corporate lah, ke corporate environment. Kebetulan salah satu mantan atasan saya di PricewaterhouseCoopers, saat itu beliau jadi CFO di satu grup Medco gitu ya. Saya join beliau, dari situ saya join another group of conglomerate juga, grup Bakri. Dari situ saya join ke BUMN, jadi CFO di salah satu anak perusahaannya PGN. Terus ya akhirnya landing di sini di AIF. I think the more we're exposed to multinational culture gitu, pasti kita jadi orang yang lebih adaptif. Ada culture, working culture yang mungkin stereotip ya, tapi very typical Asian gitu, yang dimana kita obedience-nya dijunjung banget gitu, obedience. Yang penting kita nurut lah gitu sama atasan istilahnya seperti itu. Which is to certain extent hal seperti itu kan bantu kita untuk kerjakan. Tapi di sisi lain juga ketika kita berhadapan dengan lagi-lagi stereotype, working culture yang kebarat-baratan, kita belajar untuk lebih kritis, untuk berani challenge opinion our supervisor. Itu juga jadi bentuk istilahnya just finding the right balance lah antara culture yang beda-beda tadi. Jadi I think it's very useful. Lagi-lagi dulu pas lagi mulai sekolah lah, yang mulai kuliah gitu. Satu saya tahu saya ingin kerja di dunia di mana ada kesempatan itu tadi untuk mendapatkan multinational exposure tadi, itu satu. Which is itu kan akhirnya bidangnya bisa apapun kan, bisa apa aja. Kebetulan saya lumayan kuat di matematik, itu satu. Lalu pernah ketemu di pertengahan atau awal-awal kuliah gitu, saya dipertemukan dengan career coach gitu waktu itu. Terus dia tanya gitu mau jadi apa, atau I think he was trying to know about myself gitu. Terus I remember I made a comment something like, I wanna be somewhere where I don't have to see the sun gitu. Jadi akhirnya disitulah saya mulai mengarah kalau I wanna be working in a back office gitu. Jadi sebenarnya lebih ke back office-nya tadi gitu. Back office dengan dasar matematik yang lumayan ya. That's how I end up in finance. Lagi-lagi CFO itu kan sebenarnya we're all about back office ya. Kita lebih support gitu. Kita bukan front di depan yang menjalankan bisnis yang generating income, itu bukan. Itu teman-teman kita di business development. Kita lagi-lagi support. Kita di kondisi yang very challenging saat ini ya. Kita
jagalah uangnya gitu. Kita jaga cash perusahaan dengan sehati-hati mungkin. Prinsip kehati-hatian selalu kita jalankan, tapi di masa seperti ini ekstra aja gitu, kita lebih ekstra, lebih risk management ya, risk management gitu. Kira-kira apa sih mesti kita mitigasi gitu dalam keadaan seperti ini gitu. Jadi selalu lebih kehati-hatian aja sih yang lebih ini ya, jadi lebih tonjolkan kalau lagi situasi seperti ini. Sebenarnya kalau dibilang fokus dulu di tol juga mungkin nggak entirely correct ya. Jadi emang kita kan mandatnya emang untuk mendorong pembangunan sektor infrastruktur di Indonesia gitu. Kebetulan memang kalau dari spendingnya gitu, biasanya memang project tol road itu biasanya emang paling capital intensif. Makanya jadi kalau kita lihat di buku secara aset seakan-akan kita paling gede di situ. Karena renewables tuh kita memang banyak secara jumlah project, tapi memang value-nya nggak seperti ini ya, nggak apple to apple sama toll road. Tapi kita banyak exposure di renewable. Satu lagi mungkin tentang KF adalah kita itu selain diminta menjadi katalis untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur, kita tuh juga diminta menjadi semacam pioneer untuk nilai-nilai social and environment gitu di domestic market. Disitulah renewable tuh jadi apa istilahnya ya, industri yang untuk kita seksi lah gitu. Itu industri yang seksi. Jadi dari sisi funding, saya di back office untuk memastikan kalau kita ada funding, it's a lot easier untuk raise funding untuk sektor-sektor seperti renewable tadi gitu. Karena everybody sekarang ya global trend ya, semuanya memang mengarah untuk ke industri yang ramah lingkungan gitu kan. Jadi makanya renewables is a very it's industry that we are very focusing on. Oke, mungkin karena saya di finance gitu, yang pasti harus kita pastikan gitu, itu kan memastikan kalau ketika ketika borrower kita atau calon borrower menjalankan proyek infrastrukturnya, we need to make sure that the funding is there gitu. Kalau kita ada liquidity-nya ada. Jadi tugas kita itu tadi itu memastikan di saat yang seperti ini kita terus aktif fundraising untuk itu tadi kesiapan ketika memang klien membutuhkan kita bisa salurkan, kita bisa distribusikan dananya. Gitu. Jadi jangan sampai proyek terlambat karena kita nggak bisa distribusi dana gitu. Itu yang penting sih. Sebenarnya gini, biasalah kalau budgeting proses itu kan kita biasanya bikin akhir tahun sebelumnya ya. Misalnya kalau untuk budget tahun 2020 kita kan bikin mungkin November 2019, yang mana saat itu kan ada COVID ya. Jadi pasti akan ada deviasi, nggak mungkin nggak gitu kan. Ini kan sesuatu yang terjadi yang nggak ada orang expect gitu. Tapi kita di bulan awal-awal pandemi mungkin sekitar bulan Maret gitu atau April kita run simulation, sensitivity analysis dan segala macam, kita bikin semacam prognosis atas kinerja kita di tahun 2020 ini gitu against budget yang alhamdulillah cukup terjaga, cukup manageable, dan as of now we're on track with that prognosis ya, gitu. Pasti semua direktorat masing-masing punya challenge masing-masing jelas gitu. Saya lagi-lagi kita kan ini ya pegang back office gitu, kita nggak terlalu kelihatan sebenarnya gitu. Istilahnya ya kayak kita ngelola dapur di rumah gitu. Kita dikasih uang seberapa gitu sama the earner gitu. We need to make sure that money is sufficient to run the household gitu kan. Sama di sini itu juga gitu. Kita dalam kondisi seperti ini ya kita nggak bisa cari uang dari bisnis, nggak bisa. Itu kan itu kan ranahnya business development. Dalam kondisi seperti ini pasti mereka juga challenge lah untuk tadi mencapai target misalnya gitu. We just need to manage gitu. Kita perlu
support itu tadi gitu kan. Kita kan nggak bisa maksa mereka untuk gimana caranya dapat ini, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi challenge-nya bukan challenge lah, itu sebenarnya lebih ke ya nature-nya kita aja gitu sebagai support ya, support function. Kalau masalah mitigasinya, lagi-lagi ini juga mungkin apply to everyone gitu, bukan cuma CFO aja gitu. I think everyone needs a strong support system. Dan saya mungkin beruntung di sini, saya support sistemnya luar biasa gitu, baik itu dari tim saya, dari sesama board members, dari shareholders. They've been a very strong support system. Jadi apa ya, nggak mungkin kerja sendiri lah kalau kayak gini gitu. Jadi kalau dari ukuran panjang karir saya gitu, saya kan kalau dibilang lama banget di management position juga nggak juga ya, mungkin baru tahun 2000 berapa ya, 2014-an, 2015, 14 lah mungkin, baru 6 tahun ya, 6 tahun. Sisanya itu kan berarti saya lebih lama di working level ya. Jadi saya lebih saya mungkin lebih lebih fluent di working level justru dibanding di management level. Jadi ketika saya ada di posisi ini ya mungkin gayanya mau nggak mau akhirnya jadi istilahnya Pak demokratik, dan arti I need my team member to challenge me gitu. Ya karena sambil belajar kan prosesnya, terus I also learn from them gitu. Jadi proses two way street lah gitu. Nggak mungkin juga sih kalau saya ambil approach yang one way atau autokratik ya istilahnya ya, itu ya mungkin juga gitu kan. I don't think I'm in that level yet gitu. Saya tuh pas kecil beruntung banget, jadi banyak orang-orang di sekitar saya tuh yang ibunya teman segala macam yang for me that back then itu was very inspiring. Misalnya kayak saya nggak tahu kenal apa nggak, misalnya ada saya kasih juga contoh ya, dua-duanya kebetulan penari. Satu penari Bali, Bulan Trisna Jelantik, satu lagi penari Jawa, Runi Palar. Jadi mereka dua-duanya very proud of their culture gitu. Tapi juga mereka ibu 3 anak masing-masing. Terus mereka they have this amazing career gitu. Yang satu PhD di kayak pendengaran something THT lah gitu, Tante Bulan. Tante Runi itu dia jadi pengrajin perak yang they travel all around the world, tapi mereka tetap they still amazing mothers. Jadi dua orang itu mungkin pas saya kecil termasuk tokoh yang buat saya very inspiring. Tapi kalau udah masuk ke dunia karir, ya saya rasa standarnya siapa sih yang nggak inspire sama Bu Sri Mulyani ya? Kayak semua orang pasti kenal Bu Sri Mulyani ya udah pasti dia gitu yang pengen kita contoh, walaupun ya beda level ya. Definitely Bu Sri Mulyani lah kalau tokoh yang I think we're just very lucky to have her. Sebenarnya moga-moga sih ini ya, bukannya copycat sih, cuman ini lucu juga. Jadi dulu pernah ada satu acara di acara Economic Forum, saya lupa yang ngadain siapa, tapi di Washington DC. Terus saya diundang jadi salah satu pembicara panel, Bu Sri Mulyani jadi keynote speaker gitu. Terus di situ dia sempat ngomong hal yang saya ngerasain hal yang sama gitu. Kalau ya untuk perempuan, saya mungkin juga lagi-lagi nih apply untuk laki-laki ya, tapi kalau untuk perempuan gitu, ketika kita memutuskan untuk berkarir seperti ini, jangan lupa untuk copot atribut. Jadi kalau di kantor ya copotlah atribut ibu rumah tangga, dicopot gitu, jangan kayak saya mencoba dari awal karir, saya mencoba untuk never use my family as an excuse gitu. Jadi copot atribut. Sama kebalikannya, ketika di rumah juga saya coba copot tuh atribut CFO atau director gitu, karena ya udah di rumah kan saya harus nurut sama suami gitu kan, harus jadi ibu anak-anak saya. Sampai batas-batas yang wajar ya pasti ada saatnya lah saya nggak bisa datang ke acara sekolah anak saya karena ada yang urgent di kantor, atau kebalikan saya harus ngambil cuti karena ada urusan sekolah. Ya itu kan baliknya ke judgement ya, tapi judgement dan skala prioritas ya. Tapi overall
mesti understand banget tentang apa konsep atribut tadi gitu, kapan dicopot, kapan dipakai. Ini menarik banget tentang keluarga nih Bu. Jadi gimana sih tips Ibu buat balancing antara karir sama keluarga itu? Yang tadi sih, jadi lebih ke masalah atribut itu menurut saya penting banget. Itu satu atribut. Terus tadi juga saya sempat mention masalah strong support system. Saya juga di keluarga dapat support system yang luar biasa menurut saya dari suami, dari anak-anak saya. Anak saya 4. Saya pagi tuh udah nggak perlu lagi tuh nyiapin mereka itu. Mereka semua udah urus diri sendiri lah semuanya gitu. Udah very independent gitu. Jadi ya itu sih, jadi support system dari tadi ya. Balik ke situ lagi. Kesuksesan untuk saya adalah mencapai satu poin di mana maybe I'll be someone's role model. Itu mungkin sukses sekali ya menurut saya. Kalau saat ini sudah merasa sukses? Paling cuma anak saya aja ya. Tapi obviously that's enough. Even ketika anak sendiri gitu menjadikan kita role model, I think itu menurut saya sudah personal success ya. Ya, oke. Terakhir nih Bu, kan tanggung jawab sebagai CEO itu tuntutannya besar. Terus kalau Ibu ini stress reliever-nya ngapain sih Bu? Saya betah banget di rumah. I think jadi kalau kerja secapek-capeknya, yang paling jadiin motivasi adalah nanti setelah selesai kerja mau ya just apa ya istilahnya apa sih bahasanya, santai-santai di rumah nonton TV. Pokoknya bener-bener saya suka banget di rumah gitu. Jadi ya stress relief-nya ya bikin rumah jadi as homey as you can ya. Dibikin seenak mungkin, senyaman mungkin gitu. Ada perubahan nggak sih Bu sepanjang Ibu WFH gitu kan? Lebih banyak di rumah kan berarti kan hampir 100% nih waktunya di rumah. Itu ada perubahan relationship gitu nggak sih dalam keluarga? Iya, memang di setiap masalah ada silver lining ya. Jadi memang sejak ada pandemi ini dan orang WFH, saya sih merasa ada better quality of life lah in a way, karena saya nggak ngabisin waktu 2 jam di jalan, instead 2 jam itu bisa saya pakai untuk anak saya, untuk keluarga gitu. Jadi hikmahnya sih di situ ya.